Wajah bersama Bapak Kapitmas, kemudian Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, Bapak Kepala Desa, Bapak Bupati yang saya hormati Bapak Kapolsek Sidoarjo, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Nanan selaku akan sedikit supaya jenengan selamat. Kemudian yang terpenting yang kelas 6 nanti mohon yang sungguh-sungguh agar nanti lulusan menjadi anak-anak yang terbaik, bisa meneruskan cita-cita orang tua dan masa depan jenengan. Aturan sopo hambileng, sopo hamur ikut serta. Tapi hamur langsung lapor nang guru atau temannya orang tukaran segera ke guru. Itu namanya perbuatan baik, namanya kepengen melerai. Kalau melerai naik ke sontok langsung melayu lapor nang guru dan pak gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Santai nggih? Santai. Kita di sini adalah mitra, saudara, teman, sahabat. Nih, gak usah takut. Ada Pak Tentara, ada Pak Polisi, Pak Lurah, gak usah takut. Kita adalah teman. Nih. Pertama-tama kita panjatkan pujian dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan kesehatan dan bisa berkumpul dalam acara penyuluhan safar Ramadan Pak Lurah. Selawat besar salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya. Amin. Yang pertama, kita di sini sama Bapak Lurah, Mbak Desa, Bapak Pembina dan seluruh perangkat desa. Yang pertama memberikan penyuluhan. Pertama perundungan. Apa sih perundungan itu? Perundungan adalah perbuatan yang mengucilkan seseorang yang akan terjadi tindak pidana, dan itu bisa mengenai pasal 351, 352. Kalau perundungan bisa terjadi 170, apa? Pengkeroyokan, tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak kekerasan. Itu adalah pasal 70 dan itu paling berat. David itu bisa ancaman pakai bal 338 bagaimana pembunuhan karena proklame itu hukumannya bisa 15 tahun. Jadi adik-adik di sini jangan sampai punya temen dikucilkan, kita ditutupi apapun bentuk sosialnya. Kita jangan sampai mengucil seseorang. Kalau kita mengucil seseorang, teman-temannya, wah gue lek, gue ini kayaknya terjadi kelompok per kelompok. Yang kedua, masalah perang sarung. Kapan hari terjadi di wilayah Gayam antara SD Gumbo melawan SD Gayam. Masyarakat murid Gumbo melawan murid Gayam. Memang guyon. Kalau sakit balas membalas, akhirnya kasih batu, kasih apa Pak? Tegil. Contohnya kayak di sawahan Temugulu terjadi, dan ini adalah proses sampai proklame Bapak setelah Gayam sawahan Temugulu. Jadi jangan sampai adik-adik, khususnya adik-adik laki-laki, habis raweh pulang aja ya, gak usah ikut-ikutan. Kalau seumpama mempunyai WhatsApp grup, kalau mengajak pengajian, ngaji, taraweh, silakan. Tapi kalau mengajak, ayo perang sarung, ayo tukaran, ujuk sampai sakno wong tuweke wirawiri. Nggih,
ketiga masalah petasan. Petasan ini dilarang oleh negara, dan itu ada undang-undangnya, pasal darurat militer. Apalagi memproduksi bisa diancam hukuman. Saya harap ada ini damai petasan, gitu. Mohon izin bawa sekolah. Masalah perang sarung nggak bisa, maksimal jam 22 malam. Himbauan dari Polresta Banyuwangi harus ada di rumah, karena peran orang tua lebih penting, Pak. Kalau sekolahan hanya untuk jam sekolah, kalau di luar itu haknya orang tua. Jadi peran orang tua sangat penting. Jadi mohon izin Bapak disampaikan ke wali muridnya. Itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dari Pak Nanan selaku Kati Mas dari Polsek Sidoarjo. Selanjutnya tentang teritorial keamanan, monggo Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak Desa Pemilih, Pak Murah Yasa, yang kami hormati para staf, Pak Wo, dan Ketua Puputu, yang kami hormati pula Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta adik-adik guru sekalian sekolah 1 Perasan. Yang pertama kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kami masih diberikan berkah rahmat hidayah sehingga bisa melaksanakan yaitu pembinaan di SD. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya ingin menyampaikan, yang pertama sudah disampaikan Pak Lurah, yang kedua sudah berkati Mas. Jadi saya ingin menyampaikan lain, tujuannya sama. Jadi saya menyampaikan tentang bullying, ya itu ada kan bullying. Bullying itu adalah atau pengertiannya suatu tindakan tidak terpuji. Itu ya sini. Itu ya, adik-adik. Oke, kalau ditulis suatu tindakan tidak terpuji dan terpengaruh pada si korban. Suatu tindakan tidak terpuji dan terpengaruh pada suatu korban. Ini pengaruh dampaknya itu sangat besar. Jadi dampaknya yang pertama yaitu tentang kesehatan mental dan fisik. Jadi bullying itu dampaknya ke situ. Di mana ditemukan banyak sekali bullying. Bullying itu ditemukan paling banyak yaitu di SD, SMP serta perguruan tinggi. Jadi bullying itu banyak ditemukan di sekolah-sekolah dari SD sampai fakultas. Untuk bullying sendiri itu ada 2 bullying. Bullying kotak yaitu fisik langsung. Bullying kotak atau fisik langsung. Dalam artian yaitu contohnya kalau kita fisik kontak langsung itu sudah terindikasi langsung melakukan kegiatan. Yang pertama kegiatan kita pemukulan, ya adik-adik, pemukulan. Terus yang kedua mendorong, termasuk mengunci rekan kalau di kamar mandi atau di ruangan. Ya, terus menendang sampai menghancurkan barang yang ada si korban. Jadi itu bullying yang pertama. Untuk bullying yang kedua yaitu bullying verbal. Bullying verbal
ini dilakukan kontak langsung dengan cara menelaah, dalam arti yaitu mencaci maki, ngelokaan, dosanya banyuwangi ngelokaan, misalnya, wih bagus tentara garing, nah itu ya. Jadi seperti itu. Atau adik-adik, wih bapaknya mata dipicek, nah itu contoh-contoh yang harus tidak kita lakukan. Jadi bullying verbal. Jadi faktor-faktor pertama bullying itu, yang pertama itu faktor keluarga, yang kedua faktor di sekolah. Faktor bullying di sekolahan, yang kedua itu, yang pertama adalah keluarga, sekolah, termasuk di masyarakat sosial atau di media cetak. Itu yang keempat, media cetak. Jadi yang pertama saya sampaikan, untuk bullying dalam keluarga, apabila orang tua menghadapi anak yang bermasalah, itu langsung main hakim sendiri. Ini merupakan pasal, kalau tidak salah, pasal 80, yaitu penganiayaan pada anak. Dampaknya itu sangat besar. Kalau cedera itu 5 tahun, denda 72 sampai 100 juta. Kalau sampai mati itu 10 tahun penjara. 10 penjara, yaitu 1 tahun penjara, 10 tahun penjara, dan kena denda 200 juta. Jadi ini banyak dialami pada keluarga yang tidak bisa memanfaatkan sebagai orang tua. Jadi akhlaknya mungkin kurang, apa yang disampaikan Pak Lurah, jadi kurang pembinaan juga bapaknya sebenarnya. Sebenarnya bukan anaknya aja yang kita bina, sebenarnya orang tuanya. Itu dampak dari keluarga, dampak dari sekolah. Ini sangat-sangat sulit sekali kita terapkan. Kalau Bapak Guru tidak memarahi karena tidak punya etika katanya. Kalau kita marahi punya masalah. Jadi banyak yang terjadi, jatuh sendiri katanya dipukul kawan, dicubit katanya Bapak Guru. Biasanya di lapangan seperti itu. Jadi bullying ini harus kita pedomani. Untuk bullying yang ketiga, yaitu yang ketiga ini sangat fatal, yaitu di masyarakat sosial. Apabila kita hidup di masyarakat, ya kita harus tahu menghargai, menghormati, apalagi di sekolah. Ya, adik-adik, kita harus menghargai, menolong. Ya, karena kurang, jiwa penolongnya kurang, gotong royongnya kurang. Jadi permasalahan itu sangat sesat sekali sebenarnya. Kewargaannya itu kurang, antara satu temannya jatuh dibiarkan, ya adik-adik temannya sakit nggak disampaikan. Nah, itu langsung bullying tiga. Yang keempat yaitu video massa, termasuk video cetak atau siaran televisi. Jadi saya harapkan untuk adik-adik jangan sekali-sekali main HP, itu sangat fatal sekali. Ya, jangan pecet-pecet HP, apa itu? Gencet namanya itu. Kalau diterangkan dulu disuruh orang tua HP aja. Akhirnya males, alasan tidak sekolah, bolos, itu larinya bullying itu. Betul nggak bapak-bapak dulu? Karena itu sangat berperan sekali. Terus ibunya karena bullying terus sering HP, anaknya alasan tidak masuk sekolah. Itu alasan toh, apalagi di bulan Ramadan. Nanti antisipasi Bapak Guru. Kalau bisa, kalau udah masuk sekolah sesuai sakit keterangan dokter. Karena itu banyak pemalsuan ibu-ibu, mungkin mau pulang kampung atau anaknya malas mau beli baju, itu pengaruhnya sangat besar. Ini saya harapkan diterapkan. Terus dampaknya itu apa dampak bullying? Dampaknya itu orang itu akan atau anak-anak mengalami depresi yang sangat besar, bisa pusing, sakit,
atau kesehatannya terganggu atau mental, beban mental juga, stres jadinya. Apa yang terjadi bullying itu? Yang pertama di SD Muncar juga kejadian karena ngomong-ngomong di kawannya orang miskin, itu faktor yang pertama kalau di masyarakat. Akhirnya di Muncar itu gantung diri. Apa? Karena tidak mempunyai bapak, dia diolok mempunyai bapak, akhirnya anaknya stres sampai bunuh diri. Betul ya, jadi itu apalagi main sarung. Apa yang disampaikan Pak Lurah atau Babi Katimah sudah benar. Jadi kita harus ikuti aturan. Gimana kita mengatasi? Kita kembali kepada pedoman Pancasila dan undang-undang. Karena undang-undang Pancasila itu sangat dahsyat karena itu adalah rem bagi kita. Karena Pancasila pada hari-hari ini banyak untuk dipantang aja, untuk di rumah itu banyak, tapi nggak dihayati dan nggak diamalkan. Betul nggak ada itu? Pancasila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebenarnya rem bagi kita untuk menghindari bullying. Kita punya keimanan, jadi semua warga yang hidup di Indonesia mempunyai 6 agama. Agamanya apa jadi? 6 agama. Terus Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6. Jadi kita mempunyai filsafat seperti itu. Itu rem bagi kita untuk menghadapi bullying. Nah itu bullying. Terus yang kedua, sila kedua, kemanusiaan itu yang beradab. Kita sebagai umat manusia, khususnya SD, kita harus rukun, menghargai antara rekan dan kawan ya. Jangan sampai terjadi pemukulan bunyi fisik maupun bunyi olokan ya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Bahwasanya kita berbeda-beda suku, ras, adat sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sudah dibentuk Pancasila itu kalau tidak salah itu yang ngarang pada zaman dahulu kala, zaman kerajaan itu Empu Katular menciptakan Pancasila serta isinya itu pedomannya itu Empu Katular pada tahun 1851. Jadi seperti itu. Jadi falsafahnya sebagai untuk yang ketiga, keempat. Apa keempat? Oke, kerakyatan yang dimiliki oleh umat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebenarnya kalau ada permasalahan Bapak Guru, Ibu Guru, segera diselesaikan di kantor atau di sekolah. Cari musyawarah yang terbaik. Apabila anak jatuh sakit atau tabrakan di luar, koordinasikan dengan baik di sekolah. Karena itu kunci pertama. Jadi saya sampaikan seperti itu, kita saling belajar, saling mengingatkan. Kalau kita tidak sampaikan, nanti salah. Soalnya yang datang itu SM, bapaknya biasa panggil seperti itu. Ujung-ujungnya minta duit, betul nggak ibu-ibu bapak-bapak? Karena banyak kejadian seperti itu. Untuk yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia, khususnya sekolah atau 3 pilar, Pak Kepala Desa, Bapak Humas, ingin menyatukan visi misi sekolah biar kita kenal baik hidupnya beliau. Jelas adik-adik? Jelas apa bos? Oke, kalau jelas alhamdulillah. Saya minta maaf juga mungkin ada kesalahan atau kata-kata yang keras. Sama maaf karena itu tugas saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ice Butias lama nggak ngomong untuk nempel. Izin berhadapan dengan Butias. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati beserta seluruh dewan guru, Muspikdes, musyawarah pimpinan desa ini 3 pilar yang saya banggakan.
Yang saya hormati anak-anak, ini kelas berapa nih? 1 sampai kelas KB berhasil. Puji syukur alhamdulillah pagi siang hari ini kita oleh Allah masih ditakdirkan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sudah banyak yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi. Intinya kami peduli dengan beberapa kejadian di masyarakat. Kejadiannya di luar sekolah, tapi setelah ditelusur masih sekolah. Makanya kita telusurnya lewat sekolah. Harapannya tidak hanya ke anak-anak, tapi ke orang tua. Kembali kita rapat, sasarannya tidak anak-anak saja. Selain anak-anak, orang tua juga diajak peduli. Bapak, Ibu, dan anak-anak, saya hanya mengingatkan saja bahwa mengapa kita harus sekolah. Ayo, siapa tahu? Biar pintar, karena di sekolah merupakan pusat pengembangan. Apa yang dikembangkan? Yang pertama adalah logika. Kecerdasan anak-anak dikembangkan lewat kelas oleh Bapak Ibu guru. Apa hanya logika pinter kok? Enggak. Etika juga dikembangkan. Jadi pusat pengembangan yang dikembangkan pertama logika. Yang kedua tadi apa? Etika. Kemudian yang ketiga estetika. Yang keempat praktek. Saya hanya mengingatkan satu saja tentang estetika. Pakaian cantik, bersih, termasuk lingkungan. Desa Gumire sudah punya alat pengangkut sampah, Pak, Bapak Ibu. Jadi saya melihat itu perlu ditempatkan di tempat sampah, nanti diangkut oleh petugas. Jadi siapkan saja di mana nanti petugas mengangkut itu, dibuang di tempat sampah. Alhamdulillah Gumire sudah punya tempat pembuangan sampah di Kerajaan dan di Kumbo. Nanti kami mohon kerjasamanya. Kebetulan ketuanya Bu Nana Paris itu, jadi bisa kerjasama nanti. Calling aja, gratis, tidak dipungut biaya. Untuk sekolah TK, SD, ini pengambilan sampahnya tidak dipungut biaya. Koordinasikan, siap diambil sampahnya. Itu andaikan bersih, mungkin pandangannya beda. Tidak usah dibakar di halaman, kita sudah punya tempat pembakaran sampah. Siap ya? Anak-anak membantu ya? Petugas sudah kami calling, pokoknya Pak, buat usah produk beriki tengah jam mereka sampai makin diambil. Jadi untuk itu nanti tolong sekolah menyiapkan apa ya, tempat sampah di sana, apa-apa biar diambil oleh petugas, tidak harus hari kerja. Ngangkutnya 2 hari sekali. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang lain sudah lengkap tadi disampaikan oleh bapak yang terdahulu. Masih puasa ya? Betul? Kalau malam terawih? Saya tertarik terawihnya anak Gumire. Ojo dikai-kai ora. Amin. Lagi doang ini ya. Enggak apa-apa ya. Tapi ya ojo kali doang. Demikian, mohon maaf barangkali kurang berkenan apa yang saya sampaikan.